Setiap sudut Bali menyimpan cerita. Di balik keindahan sawah teras ring dan keagungan pura-pura kuno, ada sisi lain yang bersembunyi. Sisi yang gelap, sisi yang sakral, dan sisi yang menakutkan. Di tengah sunyi malam, ada satu tempat yang paling dihindari, di mana batas antara dunia nyata dan gaib terasa begitu tipis. Setra atau kuburan Bali. Dan di sanalah konon dua sosok paling menakutkan bertahta. Hari ini kita akan mencoba menguak misteri di balik dua nama yang membuat bulu kuduk orang Bali berdiri, Rangda dan Celuluk, penunggu setra yang melegenda. Siapa mereka? Mengapa mereka begitu ditakuti? Dan apa sebenarnya peran mereka dalam mitologi Bali? Mari kita mulai dari sosok yang paling agung sekaligus paling mengerikan, Rangda. Dalam mitologi Bali, Rangda bukanlah sekedar hantu atau setan. Dia adalah ratu dari para leak, pemimpin ilmu hitam yang memiliki kekuatan tak terhingga. Kisahnya berakar dari sosok Mahendra Datta, seorang ratu yang diasingkan dari kerajaan dan menuntut balas dendam. Dendam itu begitu besar hingga ia menjelma menjadi perwujudan kekuatan gelap. Secara fisik, Rangda digambarkan sebagai wanita tua berambut kusut dan panjang, payudara menjuntai dan kuku yang runcing. Wajahnya yang paling ikonik adalah topeng dengan mata melotot dan taring-taring tajam. Topeng ini bukan hanya properti tari, tapi sebuah benda yang disakralkan, yang diyakini dihuni oleh energi gaib. Pertarungan abadi antara Barong, simbol kebaikan, dan Rangda, simbol kejahatan, adalah representasi dari konsep Rua Bineda, keseimbangan antara dua kekuatan yang berlawanan di alam semesta. Ini bukan pertarungan untuk saling memusnahkan, karena kebaikan tidak bisa ada tanpa kejahatan. Rangda bukan hanya sosok yang jahat, tapi juga perwujudan dari Dewi Durga yang marah, pelindung sekaligus penghancur. Jika Rangda adalah sang ratu, maka Celuluk adalah salah satu pengikutnya. Tapi jangan salah, meskipun sering dianggap leak level rendahan, Celuluk memiliki kekhasan yang membuatnya begitu unik dan ditakuti. Celuluk sering digambarkan sebagai sosok perempuan tua dengan mata cekung, berlubang, gigi-gigi besar, dan lidah menjulur. Yang paling khas, kepalanya bagian depan botak. Konon, Celuluk adalah leak yang belum mencapai tingkat kesempurnaan. Kemampuannya lebih terbatas, hanya sebatas menakut-nakuti dan mengganggu manusia. Cerita-cerita tentang Celuluk seringkali bermula dari pengalaman warga lokal. Mereka yang harus melewati setra di malam hari sering mendengar suara-suara aneh seperti dengusan atau tawa serak yang diyakini berasal dari Celuluk. Konon, Celuluk lebih suka bermain-main dengan rasa takut manusia daripada langsung menyerang. Lalu mengapa setra menjadi tempat bersemayam mereka? Setra atau kuburan dalam tradisi Bali adalah tempat yang amat sakral. Bukan hanya tempat peristirahatan terakhir, tapi juga tempat bersemayamnya para buta kala, energi-energi negatif yang harus dinetralisir. Di tempat inilah Rangda dan Celuluk bersemayam, mencari energi dan menguji keyakinan manusia. Mereka adalah simbol nyata dari ketakutan dan kegelapan yang ada di dalam diri kita. Mereka bukan sekedar monster, tetapi bagian tak terpisahkan dari ajaran spiritual dan filosofi hidup orang Bali. Mitos Rangda dan Celuluk mengajarkan kita tentang dharma atau kebaikan dan adharma, kejahatan. Mereka mengingatkan bahwa kedua kekuatan ini akan selalu ada dan beriringan.
Rasa takut yang mereka timbulkan sebenarnya adalah pengingat bagi kita untuk selalu menjaga keseimbangan dalam diri, untuk tidak berbuat jahat, dan selalu memohon perlindungan dari Tuhan. Jadi, Rangda dan Celuluk bukanlah sekedar hantu-hantu menakutkan yang ada di Setra. Mereka adalah representasi mendalam dari filosofi dan ajaran Bali. Mereka adalah penjaga Setra yang menakutkan, tapi juga pengingat abadi bahwa di balik setiap keindahan selalu ada kegelapan yang harus diakui dan dipahami. Sampai jumpa di episode selanjutnya saat kita akan menguak misteri yang tak kalah luar biasa. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika kalian merinding sekaligus penasaran.